Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syadzili radhiyallahu an, di samping beliau sebagai ahli tasawuf, seorang ilmuwan, beliau juga seorang pejuang. Sayyidina Syekh Abil Hasan Ali Syadzili radhiyallahu an, beliau bukan saja sebagai tokoh tasawuf dan ilmuwan, tetapi juga sebagai seorang pejuang di medan perang. Sangat keliru kalau ada sekilas pandangan yang mengatakan bahwa orang-orang ahli tasawuf itu identik dengan pemalas, tidak tanggap, tidak pandai dan kumal. Sebab kenyataannya tidak demikian. Hal ini bisa kita lihat dalam kehidupan Imam Syadzili radhiyallahu an. Beliau adalah seorang sufi yang gigih, seorang pejuang, dan seorang ilmuwan. Beliau selalu berpakaian bagus dan bersih, bahkan memiliki lahan pertanian yang digarap dan dibajak sendiri. Pada zaman Imam Syadzili radhiyallahu an, tengah terjadi pergolakan yang sengit. Kaum muslimin Mesir telah bersiap untuk menggempur musuh yang telah menguasai kota Dimyat, yang berusaha menjajah Islam dan kaum muslimin. Dan kaum muslimin dengan segala persiapan perang sudah disiapkan dengan baik dan matang. Mereka yang diperangi adalah pasukan Raja Prancis, yaitu Louis ke-9, yang telah menyerbu dalam jumlah sangat besar dalam rangka melakukan perang salib dan menumpas agama Islam. Peperangan tersebut dinamakan Perang Al-Mansurah, persis seperti Perang Khandaq yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara Perang Khandaq dan Al-Mansurah tidak jauh berbeda, karena kaum musyrikin, yaitu orang-orang kafir musyrik, mengerahkan segala kemampuannya, baik tentara maupun bekalnya, untuk menyerbu kaum muslimin. Ketika perang Khandaq berkecamuk, kaum muslimin tetap tenang dengan penuh iman akan datangnya kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di tengah-tengah mereka ada pembesar sahabat-sahabat Nabi, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Begitu juga dalam Perang Al-Mansurah. Di sana turut serta ulama-ulama besar seperti Syekh Izzuddin bin Abdissalam, Syekh Mujibuddin Al-Qushairi, Syekh Muhyiddin bin Surakah, Syekh Muhyiddin Al-Akhmimi, dan Sayyidina Syekh Imam Syadzili radhiyallahu an. Mereka para ulama tidak tinggal diam begitu saja. Mereka ikut memainkan peranannya untuk membakar semangat dan mengokohkan iman kaum muslimin. Para ulama yang rata-rata ahli tasawuf tersebut berbondong-bondong pergi menuju ke medan peperangan Al-Mansurah untuk berjihad, membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pejuang. Sekalipun Imam Syadzili radhiyallahu an pada akhir hayatnya penglihatannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, namun beliau termasuk orang pertama yang pergi ke Al-Mansurah untuk berjihad fi sabilillah. Inilah para ulama tasawuf, para ahli thariqah, para ahli tasawuf yang ahli ilmu. Perilaku mereka seperti malaikat, imannya tidak goyah, berjalan di tengah-tengah pasukan peperangan, memberikan dorongan dan menguatkan hati para mujahidin, seraya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengemukakan dua hal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak menang, maka mereka akan mati sebagai syuhada, seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya.
Diceritakan bahwa pada saat Imam Syadzili radhiyallahu an mengikuti peperangan dan datang waktu malam, maka beliau bersama para ulama besar lainnya berkumpul di kemah militer untuk beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan memohon kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai, mereka membaca kitab bersama para pasukannya, dan di antara kitab yang dibaca beliau pada waktu itu adalah Ar-Risalatul Qusyairiyah. Imam Syadzili radhiyallahu an mengatakan, waktu saya berada di Al-Mansurah pada malam ke-8 Zulhijjah, saya sibuk mengurusi kaum muslimin siang dan malam. Bahkan kadang-kadang sampai berhari-hari tidak tidur sama sekali. Saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kaum muslimin. Pada suatu malam ketika saya tertidur, saya melihat kota Fustat, yaitu rumah yang terbuat dari bulu, yang sangat indah bergemerlapan cahaya, dipenuhi penduduk langit, sementara penduduk bumi sedang sibuk. Lalu saya bertanya, milik siapa kota Fustat ini? Penduduk langit menjawab, ini adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya bergegas pergi ke tempat itu dengan penuh gembira. Saya melihat di pintunya kurang lebih ada 70 ulama. Saya sebenarnya ingin maju langsung menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Syekh Isuddin bin Abdissalam. Akan tetapi kurang sopan rasanya. Lalu mereka maju semua. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dari kanan ke kiri. Saya pun maju, menangis dengan penuh haru, gembira karena dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedih karena teringat keadaan kaum muslimin. Tapi waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan saya dan bersabda, jangan gelisah dengan keadaan ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa, dan insya Allah akan diberi kemenangan. Lalu saya berkata, benarkah akan menang wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan saya terbangun. Ternyata memang kemenangan mutlak berada di tangan kaum muslimin. Raja Lois ke-9 dan banyak dari panglima tentaranya menjadi tawanan perang kaum muslimin. Inilah sekilas contoh perjuangan Imam Syadzili radhiyallahu an. Sekalipun usia beliau sudah lanjut dengan mata yang sudah tidak dapat melihat, akan tetapi beliau tetap berjuang dan tidak takut mati. Semoga kita semua mendapatkan percikan keberkahan Imam Syadzili radhiyallahu an. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.